Salam Rahayu dan salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Mari kita simak dan nikmati kembali lanjutan kisah legenda Penangsang dalam Kidung Tahta Asmara, karya Nasirun Purwokartun, yang kali ini telah memasuki episode ke-105 dengan judul Sirep Biko Nondo. Saudara, di episode yang lalu telah dikisahkan betapa bahagianya pasangan temanten baru Adipati Haryo Penangsang dan sang istri Sri Retno Puspitosari yang tengah memadu kasih dalam bingkai kasmaran yang mengharu biru. Utang Pati Gusti Sekar sekaranglah saat pelunasannya. Patih Mataun menatap tajam lelaki bertubuh tegap di depannya, sementara yang ditatap justru makin menundukkan wajahnya. Bagaimana Rungkut? Sudah siap untuk membela Gusti Penangsang? Lelaki bercambang lebat itu mendongakkan wajahnya, kemudian mengangguk mantap. Hamba selalu siap jiwa raga demi Gusti Adipati Penangsang, juga demi bakti kepada Swargin dalam Pangeran Sekar yang telah mengangkat hamba dari seorang begal jalanan bisa menjadi pemimpin prajurit kepercayaan. Maka inilah bentuk terima kasih hamba kepada Gusti Pangeran Sekar, Gusti Patih. Demikian jawab Ki Rungkut kepada Patih Mataun. Dan Patih Mataun pun tersenyum mendengar jawaban Rungkut. Sejenak lelaki tua Patih Jepang itu pun terkenang pada masa lalu. Lelaki tegap di depannya seorang bekas perampok di pinggiran hutan Sewo Padang, yang kemudian berhasil ditangkap olehnya dengan cara menyamar menjadi seorang saudagar. Setelah dirangkep dan dibawa ke Jepang, Rangkut pun dipenjarakan. Namun karena kelakuannya yang baik dan menyatakan pertobatan serta berniat mengabdikan diri pada Kadipaten Jepang, Rungkut pun segera dibebaskan dengan beberapa persyaratan. Salah satunya adalah dengan memberikan keahlian yang dimilikinya pada Kadipaten Jepang. Keahlian Rungkut dalam menggunakan bermacam persenjataan membuat Pangeran Sekar memberikan kesempatan kepadanya untuk melatih prajurit pilihan. Dan dari cikal bakal itulah Kadipaten Jepang kemudian mempunyai laskar pilih tanding, kumpulan prajurit yang sangat terlatih dalam menggunakan bermacam persenjataan yang dikenal dengan Laskar Sorek. Laskar prajurit yang kemudian dipimpin sendiri oleh Rungkut setelah diangkat menjadi senopati oleh Pangeran Sekar. Membahagiakan sekali tekadmu, Rungkut. Dan saat inilah kita akan membalaskan kematian Gusti Sekar Prawoto. Telah berutang nyawa dan sekarang ia akan membayarnya. Dan pada tanganmu Gusti Sekar memasrahkan Saur Pati itu. Demikian penegasan dari Patih Mataun kepada Rungkut.
Sendiko Gusti Patih. Jawab Rangkut kembali menyembah. Patih Mataun pun makin mantap dengan tekad yang disampaikan Rangkut. Sementara Rangkut juga mencoba makin meyakinkan patihnya. Hanya rasa persiapan kita telah sangat matang, Gusti Patih. Beberapa kali hamba sudah datang pesanggrahan dengan menyamar menjadi seorang santri, dan ternyata hamba bisa masuk ke dalam pesantren tanpa menimbulkan kecurigaan para santri yang lain, bahkan para tamtama yang pada waktu itu masih mengawal Sultan Mukmin. Demikian penjelasan Rangkut kepada Patih Mataun. Jadi kau sudah pernah ke Prawoto? Tanya Patih Mataun. Beberapa kali Gusti Patih, dan aman tanpa banyak kesulitan, jawab Rangkut. Patih Mataun pun tersenyum bangga kepada prajurit kepadanya itu. Dengan bekal denah yang Gusti Patih berikan kepada hamba, itu mungkin mempermudah untuk mengetahui dari mana hamba akan masuk ke dalam Prawoto. Dari mana hamba akan keluar, itu sudah sangat hamba hafalkan jalurnya, Kanjeng Gusti Patih. Demikian penegasan Rangkut kepada Patih Haryo Mataun. Patih Tuan Jipang itu pun makin memperbesar keyakinannya bahwa rencananya akan berjalan seperti yang telah matang direncanakan, dan akan makin matang dengan didukung keahlian Rangkut dalam penyamaran yang terbukti berhasil mengecoh penjagaan prajurit tamtama pengawal Sultan. Kemudian dengan kinah yang beberapa pekan silam telah diberikan kepadanya, ternyata telah dimanfaatkan dengan sangat baik oleh Rangkut untuk memahami keadaan pesanggrahan dari mulai jalan masuk keluar melalui gerbang Paduraksa, pintu masuk ke kawasan pemukiman santri, pondok-pondok yang didiami para pengajar, hingga dalam yang ditinggali oleh keluarga Sultan Mukmin, termasuk jalan yang harus ditempuh untuk masuk dan jalan untuk keluar yang paling aman dalam beberapa keadaan. Semua sudah dirancang dengan matang oleh Patih Mataun. Patih tua itu memang sudah sangat hafal keadaan pesanggrahan Prawoto sejak Demak masih dalam pemerintahan Raden Patah. Ia yang merupakan orang kepercayaan Pangeran Sekar telah sering berada di pesanggrahan ketika musim penghujan, menemani putra pertama Raden Patah itu untuk menikmati hawa pegunungan. Ketika hujan turun dengan lebat mengguyur kawasan pegunungan, suasana penuh keindahan yang sering dinikmati Pangeran Sekar sejak kanak-kanak hingga menjelang kematiannya. Prawoto, sebentar lagi kamu akan melunasi utangmu, desis Patih Mataun mendengar penuturan Rangkut. Rangkut pun mengakhiri tuturannya. Selain itu, hamba pun sudah mempelajari benar ajaran yang kemarin Gusti Patih ajarkan, dan dengan kemampuan itu hamba makin yakin akan bisa melaksanakan tugas tersebut. Utang Patih Sultan Mukmin akan bisa hamba lunaskan, Kanjeng Gusti Patih. Demikian mantap penegasan Rangkut kepada Patih Mataun. Patih Mataun pun mengangguk menyimak pembicaraan dari gerakan bibir orang kepercayaan tersebut. Sementara Ronggo Maruto yang sejak awal hanya mendengarkan pembicaraan keduanya kemudian menyela. Nuwun sewu Kanjeng Rama, saya kok masih belum memahami rencana ini dengan sepenuhnya. Bukankah tindakan kita ini kita ambil dalam rangka membela Gusti Adipati Penangsang? Yang itu terjadi karena ulah Maskarepet yang telah mendakwa dan memfitnah dengan beragam kekejian.
Namun kenapa yang diambil tindakan justru menghabisi Sultan Mukmin dan bukan Mas Karebet yang jelas-jelas telah menunjukkan kebenciannya kepada Gusti Penangsang? Demikian putranya yang bernama Ronggo Maruto bertanya kepada Patih Mataun. Mataun menghela napas, kemudian menatap tajam anaknya. Karebet juga akan mendapatkan pembayaran utangnya. Itu hanya soal waktu. Namun yang pertama adalah si Prawoto, karena dialah yang telah mengangkat Karebet. Jadi kesalahan pertama ada pada Prawoto. Kalau dia tak mengangkat Karebet jadi wakilnya, pasti anak penggil itu tak akan berani menuduh dan mendakwa Gusti Penangsang. Bahkan tak akan lancang menjatuhkan hukuman kepada Gusti Penangsang, seperti yang tertulis dalam surat yang baru kemarin dikirimkan. Demikian ucap Patih Mataun berapi-api. Ronggo Maruto yang sejak menyampaikan surat dari Demak itu ingin menanyakan kejelasannya, isinya. Makin dibuat penasaran dengan jawaban yang didapatkan. Namun lagi-lagi pepatih Ngalebet Jipang itu pun segan untuk menanyakan kepada ayahnya. Namun dari lintasan ucapan yang sempat tersampaikan, ia mampu menyimpulkan bahwa isi suratnya adalah tentang dijatuhkannya hukuman kepada Haryo Penangsang. Jadi yang pertama mendapatkan pembalasan adalah Prawoto, karena dialah yang telah berulang dan berutang nyawa kepada Gusti Pangeran Sekar. Karena dialah yang telah mengangkat Karebet hingga selalu membuat fitnah kepada Gusti Penangsang. Baru setelah itu giliran si Karebet, sebab dengan Prawoto tak ada Karebet yang selama ini berlaku sebagai wakil menjadi tak ada sandaran lagi, dan tak ada akan berani-beraninya dengan lancang mewakili Prawoto untuk menjatuhkan hukuman kepada Gusti Penangsang. Hukuman yang mendadak dijatuhkan karena sudah 2 kali tak datang ke Kesultanan. Bukankah ini sebuah tindakan lancang dari si Karebet? Dan apa yang akan terjadi kalau Gusti Penangsang yang sedang bersiap melangsungkan pernikahannya mengetahui isi surat itu? Demikian penegasan Patih Mataun kepada putranya Ronggo Maruto. Sementara Ronggo Maruto mengangguk mencoba memahami pemikiran ayahnya tentang langkah pembelaan yang akan dilakukan untuk menyelamatkan Adipaten Jipang Haryo Penangsang dari segala kesewenang-wenangan yang terus dilakukan oleh Mas Karebet. Patih dalam Jipang itu mencoba mengerti semua perkaranya, termasuk keputusan ayahnya yang kemudian menyimpan sendiri surat yang saat itu baru datang dari Demak. Surat yang berisi keputusan hukuman yang telah dijatuhkan dari Kesultanan. Surat yang tak disampaikan kepada Penangsang agar tidak mengganggu perhatiannya yang telah disibukkan oleh rencana pernikahannya. Maka pada malam itu rencana pun makin dimatangkan. Nah, Rungkut, kini sudah jelas semuanya, dan ini adalah saat yang tepat untuk melaksanakan rencana kita. Namun untuk mencoba kemampuan, coba kamu lakukan kembali ajian yang kemarin saya ajarkan. Patih Mataun memberikan perintah kepada Rungkut. Rungkut pun kembali menyembah. Lelaki tegap itu segera bersedekap. Kemudian dengan memejamkan mata, ia mulai merapatkan mantra yang sudah diajarkan Patih Mataun. Mantra ajian sirep Higananda yang bisa membuat orang yang mendengarnya terlelap, dan dengan ajian itulah
ia nanti akan mampu melewati penjagaan di Pesanggeran. Jika penyamarannya tak mungkin dilakukan, hingga bisa masuk dengan leluasa ke dalam Prawoto tanpa ada hambatan. Patih Mataun memperhatikan gerakan Rungkut yang seperti sudah ia ajarkan. Demikian pula dengan Ronggomarto yang tak pernah menyangka bahwa ayahnya ternyata menyimpan sebuah ajian macam itu. Karena sebagai anak, ia tak pernah sekalipun mendapatkan ilmu yang demikian. Ilmu sirep yang sekarang justru telah diajarkan kepada Rangkut. Sebab selama ini yang diajarkan ayahnya kepadanya hanyalah ilmu tentang pemerintahan dan pertahanan. Maka dengan menyimpan kekaguman sekaligus kekecewaan kepada ayahnya, Ronggomarto pun memperhatikan dengan sangat setiap gerakan Rangkut. Sementara Rangkut yang terpejam mulai menggerakkan bibirnya, mantra-mantra mulai dirapal dengan penuh penghayatan. Ingsun amatak aji sirep begon londo, kumelun pedut anglimuti ing meko, bul peteng dedet lelimengan upas wiso, kang katempuh samu barang jalmo manungso, tan urung ambruk lemes wutolan tan bisa krekat roko, bleksek turu kepati saking kersaning Allah Ta'ala. Demikian mantra aji sirep Megonondo yang dibacakan oleh Rangkut. Setelah diulang 3 kali dengan pembacaan yang makin lirih, Rangkut pun menghentikan perapalannya mantranya. Lelaki gempal berkumis dan bercambang lebar itu kemudian membuka mata, dan sontak ia tersentak ketika mendapati sesosok tubuh telah tergeletak lunglai di depannya. Patih dalam Kadipaten Jepang, Ronggomarto, dan telah lelap terhanyut dalam tidurnya. Rangkut melihatnya seolah tak menyangka bahwa anak lelaki Patih Mataun itu akan bisa terkena ajian yang telah dirapalkannya. Bagaimana ini Gusti Patih? Ucapnya sambil menatap wajah lelaki tua di depannya. Sementara Patih tua Jepang itu hanya tersenyum menanggapi keheranannya. Keyakinan dalam dadanya makin memuncak akan keberhasilan rencananya. Nah, saudara, sampai berjumpa di lanjutan kisah legenda penangsang dalam Kidung Tahta Asmara berikutnya. Salam Rahayu, salam budaya, sampai jumpa.